Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 6 ayat 12 sampai 19, dipanggil untuk diutus. Doa adalah salah satu tema utama Injil Lukas. Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa kepada Allah semalam suntuk, ayat 12, sebagai persiapan memilih ke-12 rasul, ayat 13 sampai 16, dan untuk pelayanan selanjutnya, baik dalam pengajaran maupun penyembuhan orang-orang sakit, ayat 18 sampai 19. Ke-12 rasul dari antara sekian banyak murid yang mengikuti Tuhan Yesus, ayat 13. Mereka disebut rasul, sebutan yang diberikan kepada orang yang telah diserai tanggung jawab sebagai utusan dan saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 25. Mereka dipersiapkan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia dan menjadi pemimpin umat Allah yang baru, menggantikan kepemimpinan para pemuka agama Yahudi yang tidak mengakui karya penebusan Allah dalam Yesus. Pemilihan para rasul dilakukan di atas bukit, suatu lokasi yang di dalam literatur Yahudi sering dikaitkan dengan penampakan Allah dan pemberian wahyu ilahi. Artinya, mereka dipilih atas kehendak Allah yang dinyatakan kepada Yesus melalui doa. Lukas 3 ayat 21 sampai 22, Lukas 5 ayat 16 sampai 17. Sesudah memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus turun dari bukit bersama mereka, ayat 17a. Melalui doa, Yesus diurapi dengan kuasa pelayanannya, baik dalam mengajar maupun menyembuhkan orang-orang dari segala lapisan masyarakat. Ayat 17b sampai 19. Kata yang sama menyembuhkan untuk penyakit fisik, 18a, dipakai juga untuk pembebasan dari gangguan roh jahat, ayat 18b. Tuhan Yesus sendiri telah melakukan pemuritan selama pelayanannya di dunia. Beliau memilih beberapa orang dijadikan murid selama melayani di dunia. Begitu pentingnya murid dan pemuritan itu, sehingga proses pemilihan didahului dengan doa semalaman, ayat 12. Orang-orang yang beliau pilih jadi murid adalah orang-orang yang bukan hanya akan mempelajari mata pelajaran tertentu, melainkan mereka yang akan mengikutinya kemanapun beliau pergi. Mereka akan berada dalam relasi yang dekat dengannya. Merekalah yang akan menjadi fondasi dari sekelompok orang-orang pilihan Tuhan yang baru. Mereka juga yang kelak akan melanjutkan pelayanannya setelah beliau meninggalkan dunia ini. Orang-orang menyebarluaskan ajaran Kristus ke seluruh penjuru dunia. Melihat tugas berat dan mulia yang akan mereka pikul kemudian, tidak heran bila Tuhan Yesus menghabiskan waktu semalaman berdoa. Tuhan Yesus merasa perlu menyelidiki dan mengetahui kehendak Bapa dalam hal ini. Beliau tidak ingin memilih hanya berdasarkan pertimbangan dari kehendaknya sendiri. Pemuritan penting juga bagi gereja zaman now.
Dengan pemuritan warga gereja diajar bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan pemuritan, orang percaya tahu bahwa dia tetap hidup saleh bukan agar dirinya masuk surga, melainkan ucapan syukur dan keselamatan yang telah diterima dari Tuhan. Dia pun harus sadar bahwa harus berbagi kabar baik dengan dunia sehingga orang lain dapat mendengar dan menerima anugerah Kristus yang mulia itu, sehingga semakin banyak orang yang bersedia jadi muridnya. Dari bacaan hari ini kita menemukan mutiara buah dari doa adalah kemampuan memberikan pengajaran yang benar dan juga kemampuan menyembuhkan. Maka kalau ada orang yang kata-katanya banyak mengandung ketidakbenaran, ditambah lagi sikap dan tindakannya justru menyakiti orang lain, jangan-jangan orang tersebut kurang berdoa atau cukup berdoa tetapi kurang penghayatan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.